Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca dan membahas pertanyaan dari saudara kita Rizky Hidayatullah dari kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum wa ahsana ilaik. Ingin bertanya tentang kafarat sumpah berupa memberi makan kepada 10 orang miskin. Apakah disyaratkan orang miskin itu harus seorang muslim? Jika iya, apakah harus bertanya kepada dia tentang sholatnya? Dia menjaga sholat atau tidak? Ataukah cukup menilai secara zahir? Misalnya dia mengenakan jilbab saja. Dan juga apa batasan tidak mampu pada surat Al-Maidah ayat 89. Baik. Yang pertama, tidak ada syarat di dalam ayat itu bahwa orang yang diberikan kafarat harus beragama Islam. Tidak ada syarat seperti itu. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin. Kafarat dari sumpah tersebut adalah memberikan makan kepada 10 orang miskin. Tidak disyaratkan di situ sifat muslim. Sehingga yang penting dia miskin. Yang penting dia miskin. Sehingga pertanyaan yang berikutnya, ini pakai jilbab, Islamnya baik atau tidak, dia menjaga sholatnya atau tidak, ini menjadi gugur ya. Non-muslim saja boleh diberi. Apalagi seorang muslim yang kurang taat ya. Dia punya kelebihan sifat sebagai seorang muslim. Baik. Namun tetap saja lebih baik kita berikan kepada orang miskin yang muslim, yang taat beragama. Tetap saja lebih baik kita berikan kepada seorang muslim yang taat beragama. Tapi tidak diwajibkan seperti itu. Tidak diwajibkan seperti itu. Kenapa lebih afdal diberikan kepada seorang muslim? Karena mereka lebih mulia. Kenapa lebih afdal diberikan kepada orang yang taat? Karena mereka lebih mulia daripada orang yang tidak taat. Membantu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih baik daripada membantu orang yang di bawah derajat mereka. Karena biasanya orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita bantu, dia akan menggunakan bantuan itu untuk kebaikan, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk sesuatu yang maslahatnya lebih besar. Taib. Kemudian dikatakan di sini, apa batasan tidak mampu? Karena bunyi ayatnya, fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Dikatakan di situ kafarat sumpah yang dilanggar adalah memberikan makan kepada 10 orang miskin dengan makanan yang pantas, makanan yang pertengahan, yang kalian berikan kepada keluarga kalian. Atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin itu. Atau memerdekakan budak. Jadi silakan memilih salah satu dari
3 pilihan ini. Memberikan makan yang pantas, yang biasa diberikan kepada keluarganya, atau memberikan baju, pakaian kepada 10 orang miskin juga, atau memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, maka silahkan puasa 3 hari. Silahkan puasa 3 hari. Jumhur ulama mengatakan 3 hari ini harus berturut-turut. Taib. Kata-kata kalau tidak mampu, maka ini kembali kepada orangnya. Tidak mampu maksudnya ketika itu dia tidak mampu menunaikan itu. Tidak punya uang misalnya. Dia tidak mampu membelikan makanan untuk 10 orang miskin ketika itu. Dia tidak mampu memberikan pakaian kepada 10 orang miskin ketika itu. Dia tidak mampu membeli budak untuk dimerdekakan ketika itu. Itulah ketidakmampuan. Kalau ketika ingin menebus kafarahnya, seseorang tidak punya kemampuan untuk melakukan salah satu dari 3 itu, maka silahkan dia menggantinya dengan puasa. Bisa jadi nanti 10 tahun kemudian dia mampu, atau setahun kemudian dia mampu. Ketidakmampuan di situ dikaitkan dengan ketika dia akan menunaikan tebusan kafaratnya, ya, ketika dia akan menebus kafaratnya, mampu tidak? Kalau tidak mampu, maka kembali maka berpindah ke puasa 3 hari, ya. Demikian, wallahu taala a'lam.